yang terakhir, yaitu Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah radhiyallahu taala anha ya. Sebelumnya kita ingatkan bahwasanya di antara kewajiban kita terhadap ibunda-ibunda kaum mukminin, terhadap keluarga Nabi adalah kita berusaha mengenali keluarga Nabi. Di antaranya adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama di zaman sekarang yang dimana banyak kaum mukminat yang kehilangan sosok suri teladan ya. Yang mereka kenal adalah para artis-artis atau para wanita-wanita yang tidak jelas, bahkan para pelaku maksiat. Sehingga mereka, banyak di antara mereka tidak tahu sama sekali tentang sosok orang-orang mulia, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang lain. Dan kita tahu bahwasanya istri-istri Nabi adalah wanita-wanita pilihan. Ya, oleh karenanya Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum. Bahwasanya istri-istri Nabi adalah ibunda-ibunda kaum mukminin. Ibunda-ibunda kaum mukminin yang Nabi juga menjelaskan bahwasanya istri Nabi di dunia adalah istri Nabi di akhirat. Sehingga bisa dipastikan istri-istri Nabi adalah para penghuni surga. Mereka adalah wanita-wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan ujian, penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan. Maka Allah pilihkan wanita-wanita spesial untuk menjalani kehidupan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan istri-istri Nabi yang Nabi nikahi ada 11 ya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia masih hidup 9 ya. Maka di antara hak para istri-istri Nabi, kita berusaha mengenal tentang sosok mereka. Kemudian teladan-teladan apa yang bisa kita ambil dari mereka. Nabi SAW bersabda, "Udzakirukumullaha fi ahli baiti. Udzakirukumullaha fi ahli baiti. Udzakirukumullaha fi ahli baiti." Aku mengingatkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan keluargaku, dan di antara Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sungguhnya Allah ingin menghilangkan dari kalian keburukan ya, wahai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mensucikan kalian dengan suci-sucinya. Dan ayat itu turun terkait dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara Ahlul Bait yang harus kita hormati, yang harus kita perhatikan ya, bahkan kalau bisa kita ambil pelajaran dari mereka adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah mereka seluruhnya menakjubkan ya. Saya sudah ceramah tentang istri-istri Nabi yang lain ya. Tinggal Maimunah yang belum. Jadi ini istri Nabi penutup ya. Taib. Sebelumnya kita ingatkan tentang istri-istri Nabi ya. Istri Nabi ya, yang disebut dengan apa? Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin maksudnya apa? Ibunda kaum mukminin. Jadi kita mensikapinya seperti ibu sendiri. Kita menghormati Ummahatul Mukminin seperti ibunda sendiri. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu ketika Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah, kemudian ada tamu, tiba-tiba ada kiriman makanan dari istri yang lain. Kalau tidak salah dari Ummu Salamah atau dari Sofiyah. Dikirim melalui pembantu, kirim makanan di sebuah piring. Sampai di rumah Aisyah, maka Aisyah pun cemburu. Seakan-akan Aisyah merasa radhiyallahu anha ini melanggar kode etik ya. Kode etik poligami ya. Maksudnya Rasulullah lagi di sini, kenapa ada makanan dari istri yang lain? Padahal bisa jadi istri yang lain tadi ingin memberi bantuan kepada tamu, mungkin tambahan makanan. Tapi namanya Aisyah cemburu biasa. Maka Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut sehingga piringnya jatuh. Pecah, makanan terjatuh. Maka Rasulullah SAW kemudian tunduk, Rasulullah SAW ambil makanan tersebut, ambil piringnya Aisyah, isi makanan tersebut. Kemudian Rasulullah berkata,
Gharat ummukum di hadapan para sahabat. Kata Nabi, sungguhnya ibunda kalian sedang cemburu, ibunda kalian apa? Cemburu. Jadi Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada para sahabat, jangan tidak perlu berburuk sangka kepada Aisyah radhiyallahu taala anha karena dia adalah ibunda kalian. Karena semua istri Nabi adalah ibunda kaum mukminin. Dia adalah ibunda kalian dan dia melakukan ini karena sayang kepadaku. Karena cinta kepadaku, makanya dia cemburu. Jadi perbuatan dia, piring jatuh, itu tidak perlu dipermasalahkan. Ini permasalahan biasa di antara wanita, lagi pula dia adalah ibunda kalian. Isyarat dari Nabi SAW, hendaknya kita menghormati istri-istri Nabi, karena istri-istri Nabi adalah ibunda kaum mukminin. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan bahwasanya istri-istri Nabi adalah ibunda-ibunda kaum mukminin. Tapi istri Nabi secara urutan, yang pertama siapa? Khadijah. Khadijah radhiyallahu taala anha, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Khadijah meninggal, Rasulullah SAW menikah dengan siapa? Rasulullah sebelumnya nikah dengan secara akad Aisyah dulu. Secara akad Aisyah dulu, tapi Rasulullah baru tinggal sama Aisyah setelah berhijrah. Jadi istri ketiga baru siapa? Saudah. Tetapi secara tinggal Saudah dulu. Jadi ditinjau dari siapa? Kalau sisi akad Aisyah dulu, baru akad sama Saudah. Tapi kalau secara tinggal, setelah itu siapa? Saudah bintu Zam'ah. Bintu Zam'ah. Ini Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian yang ketiga tadi Aisyah. Aisyah bintu Abu Bakar. Kemudian yang keempat, Hafsah. Hafsah bintu siapa? Hafsah bintu Umar. Binti Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kelima, Zainab. Zainab bintu Khuzaimah. Kemudian yang keenam, Ummu Salamah. Ummu Salamah. Kemudian yang ketujuh adalah Juwairah bint Al-Harith. Juwairiyah bint Al-Harith. Kemudian yang kedelapan, Sofiyah, ya. Tunggu. Sebelum Juwairah, Juwairiyah Zainab binti Jahshin, ya. Jadi istri Nabi ada dua, Zainab namanya. Satu Zainab binti Khuzaimah, satu Zainab bintu Jahshin. Kemudian Juwairiyah bintu Haris, binti Al-Harith. Kemudian yang kesembilan adalah Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Kemudian 10 adalah Ummu Habibah Ramlah. Ummu Habibah bintu Abu Sufyan. Ramlah binti Abu Sufyan. Abi Sufyan. Baru yang ke-11 siapa? Maimunah. Maimunah bintul Harith. Baik. Ini adalah 11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah semua saya sudah sampaikan kajiannya. Khadijah sudah, Saudah sudah, Aisyah sudah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, Zainab, Juwairiyah, Sofiyah, Ummu Habibah, tinggal Maimunah yang belum. Dan nanti kita ketahui ternyata Maimunah dan Zainab binti Khuzaimah ini bersaudara. Ini bersaudara. Keduanya bersaudara seibu lain bapak. Jelas ya. Zainab bapaknya Khuzaimah, Maimunah ibu bapaknya Al-Harith, tapi ibu mereka berdua sama, Hind bintu Auf. Nanti akan kita jelaskan.
Nah, ketika Rasulullah SAW menikah, yang pertama siapa? Khadijah. Kemudian wafat. Khadijah wafat tahun 10 kenabian, yaitu 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian Rasulullah menikah dengan Saudah dan Aisyah, kemudian Hafsah. Zainab bintu Khuzaimah juga meninggal ya, tahun 4 Hijriyah. Ini wafat 4 Hijriyah. Wafat 4 Hijriyah. Jadi ketika Rasulullah meninggal dunia, yang tersisa cuma 9. Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsyin, Juwairiyah, Sofiyah, Ummu Habibah sama Maimunah. Dan dalam pernikahan Nabi banyak sekali faedah ya. Di antaranya istri-istri Nabi, mereka lah yang menukilkan hadis-hadis Nabi tentang kegiatan Nabi selama di rumah dengan penukilan yang detail. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah tentang apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah wal hikmah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di rumah Nabi dibacakan Al-Qur'an, dibacakan juga hadis-hadis Nabi. Yang menukil kegiatan Nabi di rumah siapa? Istri-istrinya, bahkan terkadang perkara-perkara yang detail. Masalahnya misalnya masalah bagaimana sikap Nabi terhadap istri-istrinya, bagaimana adab berhubungan intim misalnya, bagaimana mandi junub Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika buang hajat, bagaimana tidur Nabi SAW, kegiatan Nabi ketika di malam hari. Ini yang nukil cuma istri-istri Nabi SAW. Kemudian juga kehidupan rumah tangga ketika terjadi kecemburuan misalnya, ada yang salah, ada yang benar, ada bagaimana Nabi menyikapinya ketika ada pertikaian di antara istri-istri Nabi, di antara saling madu di antara mereka ada pertikaian. Ini semua dinukil oleh siapa? Istri-istri Nabi SAW. Kemudian ada hikmah yang lain bahwasanya Nabi dengan menikah banyak kepentingan sosial di balik itu. Nabi menikah dengan kabilah ini, akhirnya banyak kabilahnya yang masuk Islam. Seperti Juwairiyah. Rasulullah SAW menikah dengan Juwairiyah, akhirnya kabilahnya pada masuk apa? Islam. Banyak. Seperti Nabi menikah dengan Ummu Habibah bintu Abi Sufyan Ramlah. Abu Sufyan pemimpin gembong orang-orang kafir Quraisy. Setelah wafatnya Abu Jahal, dia jadi pemimpinnya. Tapi putrinya dinikahi oleh siapa? Nabi. Lama-lama dia masuk apa? Islam. Jadi banyak kepentingan, bahasa kita kepentingan sosial, kepentingan politik, kepentingan dakwah, kepentingan agama, sehingga tidak ada seorang pun dinikahi oleh Nabi di antara istri Nabi kecuali ada hikmah di balik itu. Di antara istri Nabi SAW yang usia tua ketika dinikahi Saudah. Saudah ini usianya ada yang mengatakan seperti Nabi, ada yang mengatakan lebih tua daripada Nabi SAW. Makanya Saudah setelah Khadijah menikah bersama Nabi sekitar 25 tahun, hidup bersama Nabi SAW, ya. Dan apa namanya, tidak ada istri yang lain. Hidup bersama Nabi 25 tahun, Nabi SAW tidak berpoligami, bersama Khadijah saja. Kemudian setelah Khadijah meninggal, Rasulullah SAW nikah sama Saudah. Itu 3 tahun sebelum hijrah, dan tidak ada istri yang lain. Jadi yang pernah hidup cuma sendirian sebagai istri Nabi 2 orang. Siapa? Khadijah sama siapa? Saudah. Saudah menemani Nabi sendiri cuma berapa tahun? 3 tahun. Karena setelah Nabi berhijrah ada Aisyah. Jadi Saudah dinikahi oleh Nabi 3 tahun sebelum hijrah. Tidak ada istri lain kecuali siapa? Saudah. Meskipun Rasulullah sudah akad dengan Aisyah, tapi Aisyah baru tinggal bersama Nabi setelah Nabi berhijrah. Makanya Saudah ketika sudah tua dan dia sudah tidak bisa melayani Nabi SAW lagi, dia menghadiahkan harinya kepada Aisyah. Sehingga jatah nginapnya dia berikan kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena ketika Saudah pindah ke Madinah, dia punya madu yang lain yaitu Aisyah, dan mereka rukun, sehingga Saudah memberikan hadiah harinya kepada Aisyah. Jadi Aisyah kalau ada putaran hari, dalam sekali putaran dia mendapat dua hari, jatah dia dan jatah siapa? Saudah radhiyallahu taala anha. Taib. Ini terkait tentang istri-istri Nabi SAW. Sekarang kita bicara tentang Maimunah.
Maimunah radhiyallahu taala anha. Ini sudah semua Ibu? Ada yang bertanya? Masing-masing dari istri-istri Nabi ini punya teladan-teladan yang luar biasa. Seandainya kalau dikumpulkan teladan tersebut, maka cukup menjadi teladan bagi seorang wanita muslimah jika ingin mengambil sosok teladan. Ya. Namun siapa di antara wanita-wanita muslimah yang mengenali sosok ibunda-ibunda mereka? Hampir tidak ada ya. Hampir tidak ada. Kalau ditanya tentang artis pada ngerti ya. Artis dalam negeri, artis luar negeri, artis Korea pada ngerti ya. Kegiatannya apa? Tapi tentang hal-hal terkait dengan istri-istri Nabi, pengetahuannya minim ya. Maka cara berpikir harus dirubah. Nah, ibu-ibu ketika ngaji berusaha kenal juga ya. Coba dengar tentang kisah istri-istri Nabi. Nanti ibu bisa cerita kepada putri-putri ibu-ibu. Alhamdulillah ceramahnya sudah ada semua ya. Ini terakhir saya ceramah tentang Maimunah bintul Haris. Yang istri-istri yang lain sudah saya ada ceramahnya. Bisa didengar, diambil faedahnya, disampaikan kepada putri-putri kita agar mereka memiliki sosok teladan yang baik. Baik, kita lanjut. Sekarang kita bicara tentang siapakah Maimunah bintul Haris. Maimunah bintul Haris radhiyallahu taala anha, dia punya seorang ibu namanya Hind bintu Auf. Hind bintu Auf ya. Kalau Indonesia bilang Hindun ya. Padahal Hind bisa Hindun, bisa Hindan, bisa Hindin, tergantung posisi dia dalam predikatnya dalam kalimat, sebagai subjek atau sebagai predikat atau sebagai objek. Kalau sebagai subjek biasanya dibaca Hindun, kalau sebagai objek terkadang bisa Hindan, terkadang bisa Hindin. Jadi kalau kita baca Hind bintu Auf. Dan Hindin ini nama dalam bahasa Arab bisa untuk perempuan, bisa untuk laki-laki. Tapi intinya Hind bintu Auf menikah dengan Khuzaimah ibn al-Harith. Dia menikah dengan Khuzaimah ibn al-Harith. Kemudian dari Khuzaimah ibn al-Harith punya anak namanya siapa? Zainab. Ini istri Nabi, menikah dengan Nabi SAW. Makanya istri Nabi namanya Zainab bintu siapa? Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah yang ini meninggal pada tahun 4 Hijriah. Ini meninggal sebelum Nabi SAW. Khuzaimah meninggal, kemudian Hind binti Auf menikah lagi dengan seorang namanya Al-Harith bin Al-Hazan Al-Hilali. Al-Harith bin Al-Hazan Al-Hilali. Dari pernikahannya dengan Al-Harith maka punya anak 3. Punya putri 3. Yang diantaranya namanya Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra dikenal dengan Ummul Fadl. Lubabah ini menikah dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Paman Nabi, menikah dengan paman Nabi, punya anak-anak banyak. Di antaranya Fadl bin Abbas, di antaranya Abdullah bin Abbas, ya Ibnu Abbas. Ini masih Ibnu Abbas, yang kita sering dengar. Ibnu Abbas. Ada Ubaidillah bin Abbas, ada Ummu Habib, ada Kusam. Ini Lubabah Al-Kubra, Lubabah menikah dengan Ummul Fadl. Kemudian dia punya anak lagi, putri lagi dikenal juga Lubabah, tapi Lubabah As-Sughra. Ini menikah dengan Al-Walid ibn Al-Mughirah. Al-Walid ibn Al-Mughirah seorang kafir yang Allah cela dalam Al-Quran. Innahu fakkara wa qaddar, fakutila kaifa qaddar. Allah cela dia dalam surat Al-Muddathir. Al-Walid ibn Al-Mughirah. Dharni wa man khalaqatu wahida. Orang kaya yang sombong dan congkak tidak mau beriman. Tapi Al-Walid ibn Al-Mughirah punya anak namanya Khalid bin Al-Walid. Punya anak namanya Khalid bin Al-Walid. Jagoan, pedang Allah. Khalid bin Walid, pedang Allah. Bapaknya kafir, tapi anaknya beriman. Kemudian dia punya anak lagi namanya Maimunah. Maimunah bintu Al-Harith. Al-Harith. Inilah yang menikah, kemudian menjanda, kemudian nikah lagi dengan Nabi SAW. Maimunah bintul Harith. Taib. Paham sampai sini? Jadi Hind menikah dengan Khuzaimah, punya anak siapa? Zainab. Istri Nabi, Zainab bintu siapa? Khuzaimah. Khuzaimah meninggal, menikah dengan Al-Harith bin Al-Hazan Al-Hilali. Punya anak
3 di antaranya Lubabah Kubra, Lubabah As-Sughra sama Maimunah. Kemudian Al-Haris meninggal, Hind menikah lagi dengan seorang namanya Umais bin Ma'ad. Umais bin Ma'ad. Umais. Maka punya anak 2, putri 2 di antaranya Asma. Asma binti Umais, terkenal nih. Dan Salma binti Umais. Asma binti Umais menikah pertama dengan Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far bin Abi Thalib? Saudaranya Ali bin Abi Thalib. Punya anak 3 orang di antaranya Abdullah, Muhammad, Aun. Abdullah, Muhammad dan Aun. Kemudian Ja'far meninggal dalam perang Mu'tah pada sekitar tahun 8 Hijriyah. Maka Asma dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya nikah dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq punya anak dari Asma namanya Muhammad. Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal. Dia dinikahi lagi sama Ali bin Abi Thalib, adik saudaranya Ja'far, adiknya Ja'far bin Abi Thalib. Punya namanya Yahya. Jadi Asma binti Umais ini wanita hebat. Menikah dengan 3 orang hebat semua. Yang pertama Ja'far, kemudian meninggal, dijamin masuk surga. Yang Rasulullah mengatakan Allah menggantikan kedua tangannya dengan sayap. Karena Ja'far bin Abi Thalib ketika perang Mu'tah tangannya terpotong, dia tetap pegang bendera peperangan, tangan kirinya sehingga dia pegang dengan 2 lengan atasnya sehingga dia pun dibunuh. Nabi mengatakan dia diganti tangannya dengan apa? Sayap. Maka dikenal dengan Ja'far At-Tayyar, yaitu Ja'far yang terbang. Ketika meninggal, Asma dinikahi Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tidak tahu Abu Bakar As-Siddiq? Khalifah Nabi SAW. Punya namanya Muhammad bin Abi Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal, dinikahi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya istri, tentunya yang kita kenal Fatimah, ya enggak? Punya istri Fatimah, yang Fatimah punya anak, di antaranya Hasan dan Husain. Ya. Ketika Fatimah meninggal, baru Ali bin Abi Thalib menikah wanita yang lain. Di antaranya menikah dengan Asma binti Umais. Punya anak di antaranya Yahya. Taib. Kemudian pernikahan Hind dengan Umais punya putri lagi namanya Salma. Salma ini menikah dengan Hamzah bin Abi Thalib, pamannya Nabi. Hamzah bin Abi Thalib pamannya Nabi. Punya anak namanya Umamah. Makanya ketika Hamzah meninggal dunia, siapa yang jadi hadonahnya Umamah? Ada sahabat rebut-rebutan. Ja'far, Ali rebut-rebutan. Ya. Akhirnya diberikan kepada istrinya Ja'far. Karena Umamah ini, Asma adalah bibinya siapa? Umamah. Dan Rasulullah mengatakan, al-khalatu bimanzilatil Bibi itu kedudukannya seperti ibu. Akhirnya Umamah ketika Hamzah meninggal dunia diurus sama Asma. Oleh Asma, karena Asma adalah istrinya siapa? Ja'far. Dan Asma adalah bibinya Umamah. Tapi ibu perhatikan sini, perhatikan pada bagan tersebut. Dari sini kita tahu bahwasanya di antara ponakan Maimunah siapa? Ibnu Abbas dan siapa? Khalid. Iya enggak? Ini kan saudaranya, saudara apa? Lubabah Sughra, Lubabah Kubra, ini saudari kandungnya Maimunah. Dan dia punya, dari sini berarti Ibnu Abbas adalah ponakannya siapa? Maimunah. Khalid juga ponakannya siapa? Maimunah. Makanya dalam banyak hadis Ibnu Abbas sering tidur di rumahnya Maimunah. Sering tidur di rumahnya Maimunah. Kemudian kita tahu bahwasanya Maimunah dan Zainab saudara seibu lain bapak. Dan Maimunah dengan Asma juga saudara seibu lain apa? Bapak. Maimunah dengan Salma juga saudara seibu lain bapak. Paham Ibu? Ini nikah lagi anaknya banyak. Keluarga besar. Dan keluarga hebat-hebat. Makanya dikatakan bahwasanya Hind bintu Auf adalah akram ashar ajuz, yaitu wanita paling mulia yang memiliki keluarga paling hebat-hebat. Ya. Ini keluarga semua hebat-hebat, anaknya semua hebat-hebat. Bayangkan punya anak Zainab nikah sama Nabi, punya anak Maimunah nikah sama siapa? Nabi. Nikah sama Al-Abbas bin Abdul Muttalib.
semua perempuan ini yang ashar itu keluarga dari, maksudnya keluarga akibat pernikahan. Jadi keluarga kan ada 3 kerabat. Kerabat karena nasab, kerabat karena pernikahan, kerabat karena persusuan. Wanita yang kerabatnya terbaik karena pernikahan, wanita ini Hind bintu Auf. Kenapa kerabat dia banyak karena pernikahan? Nabi SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian ada Ja'far bin Abi Talib, Abu Bakar, Ali bin Abi Talib, Hamzah, semuanya orang hebat. Maka wanita paling mulia yang punya kerabat dari karena pernikahan adalah Hind bintu Auf radhiyallahu taala anha. Taib. Kita sekarang mau cerita tentang Maimunah. Ada yang bertanya, Ibu? Enggak, beda. Apa sudah dengan Abdurrahman bin Auf? Wallahu alam. Wallahu alam. Siapa Auf apakah? Nanti kita cek insyaallah di akhir pengajian ya. Kita cek nanti. Nanti ditanyakan lagi. Baik. Sekarang kita bahas tentang Maimunah bintul Harith. Sudah Ibu? Ini sudah? Sudah belum? Belum ya, catat dulu. Beda ya, jadi bukan apa namanya? Bukan saudaranya, beda marga. Cuma kebetulan namanya sama-sama Auf ya. Baik. Kita lanjutkan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang bertanya lagi? Maimunah bintul Harith. Al-Hilaliyah ya. Jadi namanya beliau adalah Maimunah bintul Harith bin Hazan bin Bujair bin Al-Hazam bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal ya. Beliau lahir ya. Lahir ada yang mengatakan yaitu 29 ada yang mengatakan 19 sebelum hijrah ya, ada yang mengatakan 29 ya, 29 sebelum hijrah, kemudian wafat 51 Hijriyah. 51 Hijriyah. Berarti ketika wafat umurnya berapa? Usia berapa? 29 tambah 51 berapa? 80 Hijriyah. Usia ketika wafat 80 tahun. Karena beliau lahir 29 sebelum apa? Hijrah, wafat 51 Hijriyah. Berarti totalnya 29 tambah 51 umur 80. Dan menikah dengan Nabi SAW, menikah dengan Nabi sekitar tahun 7 Hijriyah, yaitu setelah Umratul Qadha.
Berarti ketika menikah dengan Nabi usianya berapa? Ketika usia tinggal 29 tambah 7 berapa? 36 tahun. Jadi ini kira-kira, dan usia Nabi ketika itu berapa? Nabi ketika berhijrah umurnya 53. Ketika tahun 7 Hijriah berarti berapa? 60 tahun, 36 tahun. Sedangkan usia Nabi 60 tahun. Adapun namanya, nama beliau asalnya namanya adalah Al-Barrah. Al-Barrah. Al-Barrah itu maknanya adalah wanita yang banyak melakukan kebaikan. Wanita yang banyak melakukan kebaikan. Namun disebutkan Rasulullah SAW ganti dengan Maimunah. Ya. Ganti dengan apa? Maimunah, yaitu berharap wanita tersebut memberikan banyak keberkahan. Ya. Ya. Jadi Al-Barra artinya kathiratul bir, wanita yang sering melakukan kebaikan. Ada yang mengatakan nama tersebut terlalu tazkiyah, terlalu tazkiyah, sehingga perlu diganti. Ya, Barra. Dan ada beberapa wanita namanya Barra diganti, ya, karena terlalu menunjukkan ketazkiyahan, maksudnya wanita yang sering melakukan kebaikan, ya, maka diganti, ya, namanya. Ibn Abbas berkata, "Kana ismu khalati Maimunata Barrah." Awalnya nama bibiku Maimunah Barrah, fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunah. Rasulullah ganti dengan siapa? Maimunah. Dan Maimunah sebelumnya menikah dengan seseorang, kemudian dia menjanda, kemudian baru menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat tadi sejarah tentang atau nasab Maimunah, maka kita dapati bahwasanya Maimunah memiliki saudari-saudari yang sangat mulia. Dia punya Lubabah Al-Kubra, istrinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, perhatikan tadi, kita ulangi, sini lihat. Dia punya saudari Lubabah Al-Kubra, istrinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian ada Zainab, ada Asma, ada Salma. Mereka semua wanita-wanita salehat. Datang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-akhawatu mu'minat." Saudari-saudari yang beriman. Maimunatu zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Fadl bintul Harith. Ummul Fadl bintul Harith istrinya Al-Abbas. Wa Salma imra'atu Hamzah. Salma istrinya Hamzah. Wa Asma bintu Umais. Dan Asma bintu Umais. Hiya ukhtuhunna li ummihinna. Mereka Asma bintu Umais, saudara mereka dari lain ibu, lain bapak, lain bapak. Jadi Rasulullah memuji mereka semuanya orang-orang spesial. Maimunah spesial, Lubabah Al-Kubra spesial karena istrinya Al-Abbas masuk Islam di awal Islam. Di awal Nabi dakwah dia sudah masuk Islam. Kemudian Asma luar biasa, Salma juga luar biasa. Ya. Adapun pernikahan Maimunah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwasanya tatkala Maimunah sudah menjanda, maka Al-Abbas radhiyallahu taala anhuma menawarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang di Juhfah. Maka akhirnya Rasulullah SAW pun menikahi Maimunah dan Rasulullah SAW tidur bersamanya di tempat namanya Sarif, sekitar 10 kilo dari kota Mekah. Dan ini beliau adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan terjadinya pernikahan tersebut? Ketika Umratul Qadha.
Umratul Qadha yaitu pada tahun 7 Hijriah. Ini pernikahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 7 Hijriah setelah Umrah Al-Qadha. Apa itu Umrah Al-Qadha? Umrah Al-Qadha ini adalah umrah yang dilakukan oleh Nabi setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat untuk umrah tahun 6 Hijriah. Karena Rasulullah SAW bermimpi, Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah. Sehingga Rasulullah menyangka bahwasanya itu berarti, dan mimpi Nabi adalah benar, bahwasanya kita akan umrah. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dengan 1.400 atau 1.500 sahabat. Mereka berjalan untuk melaksanakan umrah pada tahun 6 Hijriah. Sampai di Hudaybiyah, ternyata Nabi SAW dihadang oleh Khalid bin Walid, kemudian dihadang oleh kaum Quraisy yang lainnya. Sehingga akhirnya terjadilah perjanjian damai ketika itu, tahun 6 Hijriah. Bahwasanya umrah harus dibatalkan. Dan Nabi suruh pulang. Dan kisahnya masyhur dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya. Saya tidak ingin panjang lebar, tapi kisahnya masyhur. Akhirnya Rasulullah SAW sepakat untuk menggagalkan umrahnya. Kemudian Rasulullah SAW pulang bersama para sahabat, tapi dengan syarat orang Quraisy mengizinkan Nabi untuk umrah tahun depan. Hanya saja, umrah tahun depan, Nabi dan para sahabat boleh umrah cuma 3 hari saja. Masuk Mekah, tidak boleh lebih dari 3 hari. Akhirnya Rasulullah SAW pulang, setelah jalan 400 kilo dari Madinah menuju Hudaybiyah, itu 400 kilo. Tinggal 20 kilo lagi, sudah bisa umrah. Tapi dihadang, akhirnya Rasulullah SAW pulang. Pulang tahun depan, di bulan Dzulqa'dah, Rasulullah SAW umrah lagi. Sebagaimana perjanjian yang disepakati oleh kaum muslimin dan orang-orang Quraisy. Kemudian mereka pun berangkat, kemudian mereka umrah. Ketika itu, orang-orang Quraisy mengatakan, Nabi dan para sahabatnya, wahanathum hummal Madinah. Mereka sedang sakit. Mereka sedang sakit dan mereka loyo. Makanya Nabi SAW ketika tawaf, Rasulullah SAW suruh buka pundak, kemudian berlari-lari kecil selama 3 putaran untuk menunjukkan mereka tidak sakit, tapi mereka gesit. Itulah sebabnya kenapa disunahkan bagi orang yang sedang umrah sekarang, kalau lewat ketika tawaf 3 putaran pertama, memperlihatkan bahu kanan, kemudian berjalan cepat dengan gesit. Karena dulu Nabi SAW pernah dituduh oleh orang Quraisy, lihat Muhammad dan teman-temannya sedang sakit. Maka Allah kasih wahyu kepada Nabi. Maka Nabi tunjukkan mereka sengaja membuka bahu kanan kemudian berlari-lari atau berjalan cepat, namanya romal. Romal itu berjalan langkah pendek tapi cepat, bukan lari. Tapi langkah pendek tapi cepat. Ini sunnahnya buat laki-laki saja, perempuan tidak. Maka Rasulullah 3 putaran berjalan cepat. Setelah itu umrah, Rasulullah SAW berdiam di Mekah. Situlah Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah. Ada 2 pendapat dari kalangan para ulama tentang bagaimana Maimunah menikah dengan Nabi SAW. Ada yang mengatakan bahwasanya Maimunah menyampaikan kepada Ummul Fadl, kepada kakaknya, bahwasanya dia ingin menikah dengan Nabi SAW. Ada yang mengatakan ide datang dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ada beberapa riwayat. Intinya Maimunah serahkan urusannya kepada kakaknya, Lubabah Al-Kubra. Lubabah istrinya siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Muttalib itu siapa? Pamannya Nabi. Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi. Maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib akhirnya menyampaikan kepada Nabi, kasih ide agar Nabi menikah dengan Maimunah bintul Harith. Agar Nabi menikah dengan Maimunah. Dan sebab Nabi menikah dengan Maimunah, akhirnya banyak dari kabilah Hilal yang masuk Islam. Banggalah ada putri kita nikah sama pemimpin besar Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya mereka masuk Islam. Dan pendapat kedua, bahwasanya Maimunah inilah yang turun ayat dalam surat Al-Ahzab, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi astankihaha khalisatan laka minal mu'minin. Kalau ada seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada engkau wahai Muhammad, silakan kau nikahi. Ada yang menyebutkan bahwasanya wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi dialah Maimunah bintul Harith. Jadi ketika sampai khutbah Nabi kepada
Maimunah sedang naik onta, maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, al-ba'ir wa ma alaihi laki." Onta dan apa yang ada di atasnya adalah untuk dirimu, hadiah untuk dirimu. Maksudnya saya menghibahkan diri saya untuk engkau nikahi. Ini pendapat, tapi pendapat yang kedua dilemahkan oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan bahwasanya yang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi bukan Maimunah tapi wanita lain. Yang jelas Al-Abbas yang menawarkan kepada Nabi untuk menikah dengan siapa? Maimunah. Ada yang mengatakan Maimunah lah yang punya ide agar dia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perkara yang aib. Jika seorang wanita melihat seorang laki soleh, kemudian dia butuh untuk menikah, maka dia bisa menyampaikan kepada laki tersebut meskipun tidak langsung dirinya. Dia boleh melewati orang lain seperti Maimunah lewat Ummul Fadl atau Lubabah Al-Kubra, kemudian lewat Al-Abbas bin Abdul Muttalib sampai kepada Nabi dan akhirnya Nabi setuju. Nabi setuju apalagi Maimunah sudah menjanda ya. Maka akhirnya Nabi SAW menikah dengan Maimunah ketika Umratul Qadha yaitu pada tahun 7 Hijriah. Kemudian khilaf lagi di kalangan para ulama. Apakah Nabi menikah dengan Maimunah? Nabi sedang ihram, datang dalam sebagian hadis Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam kondisi muhrim. Pendapat yang lain mengatakan Nabi menikah dengan Maimunah setelah halal, setelah bertahallul, dan ini pendapat yang lebih benar karena orang muhrim tidak boleh menikah. La yankihul muhrim wala yunkih wala yakhtib. Orang lelaki sedang ihram tidak boleh melamar, tidak boleh menikah dan tidak boleh menjadi wali, tidak boleh menikahkan. Yang benar bahwasanya Nabi menikah dengan Maimunah sudah dalam kondisi tidak berihram. Nah, ketika Nabi menikah dengan Maimunah, maka Nabi ingin tinggal lama di Mekah. Nabi kan diizinkan cuma berapa hari? 3 hari. Jadi habis umrah suruh pulang sama orang Quraisy. Kata Nabi, wahai orang Quraisy, saya mau bikin walimah. Ya. Ma'alaikum in a'rastum. Apa masalah kalian kalau saya kemudian bikin walimah di Mekah, kemudian saya potong kambing, kemudian saya panggil kalian, hadartum, kalian makan bersama kami, apa masalahnya? Nabi ingin lebih lama di Mekah. Kata orang Quraisy, enggak perlu, pulang aja, suruh pulang. Sudah lewat 3 hari pulang. Maka akhirnya Rasulullah SAW berjalan keluar dari Mekah sampai suatu tempat namanya Sarif. Sarif itu sekitar 10 mil dari kota Mekah. Maka Nabi pun menggauli Maimunah di situ. Mungkin dibuat semacam tenda atau apa, atau kemah. Maka Rasulullah setelah menikah, Rasulullah walimah, Rasulullah menggauli Maimunah di Sarif. Dan tempatnya sampai sekarang masih ada yang Sarif. Kalau kita keluar, kalau tidak salah keluar dari Tanim, kita jalan agak jauh nanti ada tempat namanya Sarif. Ya. Ada yang bilang Saraf, ada yang bilang Sarif. Situlah tempat Nabi SAW menikah dengan Maimunah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian jadilah Maimunah radhiyallahu anha setelah itu menjadi wanita mulia, menjadi ummul mukminin, ibunda kaum mukminin yang memiliki kedudukan spesial di hati kaum muslimin ya. Maka dia ikut meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dia meriwayatkan hadis Nabi tentang tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang diriwayatkan Maimunah bintul Harith. Di antaranya juga riwayatkan dia pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mandi bersama Nabi dalam satu tempayan. Ini dalil bahwasanya boleh mandi bareng suami istri. Ya. Nabi umurnya berapa ketika menikah dengan Maimunah? 60. Maimunah berapa? 30. Boleh mandi bareng enggak? Boleh. Kalau 50-50 bagaimana? Boleh enggak? Boleh lah, enggak ada masalah ya. Sunnah Nabi SAW mandi bareng suami istri. Ya. Romantis ya. Kemudian juga Maimunah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Nabi ngobrol bersama Maimunah sebelum tidur. Hadis yang masyhur, Ibnu Abbas berkata, "Bittu inda khalati Maimunata, fatahaddatsa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahlihi sa'atan tsumma raqada." Aku nginep di rumah bibiku Maimunah. Lantas aku mendengar Nabi ngobrol sama istrinya sebelum tidur. Kemudian Rasulullah SAW tidur. Ini dalil, dijadikan dalil oleh Ibnu Hajar rahimahullah berdasarkan tabwib pembaban judul bab yang dibuat oleh Imam Bukhari tentang as-samr fil ilm, yaitu tentang
begadang atau ngobrol di malam hari tentang ilmu. Jadi hukum asalnya ngobrol di malam hari itu makruh. Wa kana yakrahu an-nauma qablahu wal haditha ba'dahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum Isya. Karena kalau orang tidur sebelum Isya khawatir bablas, ya. Wal haditha ba'dahu. Rasulullah SAW benci, tidak suka ngobrol setelah Isya. Tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka ngobrol setelah apa? Isya. Kalau tidur sebelum Isya khawatir apa? Bablas. Kecuali orang letih, boleh aja tinggal nanti ada yang bangunkan. Dan Rasulullah tidak suka ngobrol setelah Isya. Kenapa? Kalau ngobrol setelah Isya tidak ada penghujungnya. Akhirnya sholat subuh lewat, sholat malam juga apa? Lewat. Makanya tidaklah ngobrol setelah Isya kecuali ada kepentingan dan ada batas waktunya. Ada batas waktu. Jangan sampai orang ngobrol sampai jam 12, sampai jam 1 sudah selesai. Habis itu dia enggak bangun malam. Kalau dia pun bangun subuh dalam kondisi sangat letih dan sangat lelah. Ya, kalau imamnya bacanya lama, imamnya disalah-salahin. Padahal dia yang ngantuk. Imamnya kok lama sekali? Padahal imamnya enggak lama, kau yang ngantuk. Apa akibat? Akibat apa? Akibat ngobrol setelah Isya. Makanya kita kalau terima tamu pada Isya, jangan terlalu lama-lama. Kecuali ada keperluan. Rasulullah SAW pernah ngobrol pada Isya karena urusan agama, karena nuntut ilmu, karena menyampaikan ilmu, boleh. Kalau ada maslahat di balik itu, karena pengajian, karena ada silaturahmi, karena ada urusan yang maslahat, maka tidak mengapa. Adapun ngobrol setelah Isya tanpa ada tujuan, ini makruh hukumnya. Di antara obrolan yang dilakukan oleh Nabi setelah Isya, dan tidak hukumnya makruh, hukum asal makruh berubah menjadi sunnah, adalah ngobrol dengan istri. Adalah ngobrol dengan istri. Dicontohkan Nabi ngobrol sama siapa? Maimunah. Nabi ngobrol sama Maimunah. Sampai Al-Imam Bukhari membuat bab as-samar fil ilm. Bab ngobrol di malam hari karena ilmu. Padahal yang diobrolkan sama Nabi adalah obrolan suami istri. Tapi kata Ibnu Hajar, sebagaimana kalau kita di malam hari tidak tidur gara-gara menuntut ilmu dapat pahala, kita tunda tidur kita karena menuntut ilmu, dan itu banyak dilakukan oleh para ulama. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i, "Man talabal ula sahiral layali." Siapa yang ingin mencapai tujuan tinggi sering begadang untuk menuntut ilmu. Bahkan disebutkan di antara sebab kenapa Abu Hurairah kalau salat witir sebelum tidur karena dia begadang menuntut ilmu. Jadi tidak mengapa begadang kalau menuntut ilmu, belajar menuntut ilmu kemudian dia tidur, yang penting bisa bangun meskipun sebentar salat malam, tapi tidak mengapa begadang kalau menuntut ilmu. Ternyata di antara dalil tentang bolehnya begadang untuk ilmu adalah Imam Bukhari membawakan hadis tentang obrolan Nabi dengan Maimunah. Seakan-akan kata Ibnu Hajar, seakan-akan Imam Bukhari ingin mengatakan, sebagaimana kalau ada orang begadang karena untuk ilmu dapat pahala, demikian juga begadang kalau ngobrol sama istri juga dapat pahala. Sama seperti untuk ilmu. Jadi bicara diskusi ilmiah tentang ilmu agama berpahala, diskusi sama istri juga ngobrol juga dapat pahala. Ini sunnah mulai ditinggalkan zaman sekarang. Sehingga rasa cinta antara suami istri semakin berkurang. Suami pulang sampai di tempat tidur buka WhatsApp. Baca berita, istrinya udah bengong sendiri, istrinya juga buka WhatsApp. Ketawa-ketawa, tapi ketawa bukan sama suami istri. Suami ketawa sama istri orang, istri ketawa sama suami orang. Di atas tempat tidur. Anaknya nangis kasih HP, udah selesai. Main game, ketawa sendiri, sudah selesai. 3 orang ketawa kayak orang gila dalam satu ruangan. Ini yang terjadi sekarang. Bagaimana mau bahagia sementara sunnah Nabi ditinggalkan? Kalau ingin bahagia ada obrolan sama istri sebelum tidur. Istri sudah menanti dari siang nunggu suaminya kapan pulang, suaminya pulang langsung capek, tidur. Lihat kayak sedikit ketawa ke TV, di grup ting tang tidur. Ini yang terjadi. Kita hanya mendapatkan kebahagiaan semu dengan teman-teman di WhatsApp, di grup-grup. Sementara kebahagiaan hakiki depan kita lalaikan. Kebahagiaan adalah kita ngobrol sama pasangan sebelum tidur, sunnah Nabi SAW. Yang dipraktekkan oleh Nabi SAW kepada Maimunah radhiyallahu taala anha. Makanya bapak-bapak kalau sama istri suruh ngobrol aja, silakan. Sekarang waktu untuk ngobrol. Ngobrol. Sampai ya terus dengar aja. Jangan kemalaman juga. Tapi ngobrol. Makanya disebutkan fatahaddatsa ma ahli sa'atan. Rasulullah ngobrol ya tidak lama-lama banget tapi ada waktunya. Sesaat ada waktunya, kemudian Rasulullah tidur karena harus bangun malam. Jadi hak keluarga ditunaikan, hak Allah juga
tunaikan. Ada waktu ngobrol sama istri, ada waktu untuk berkholwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini semua diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ponakannya Maimunah. Ponakannya Maimunah. Ini sunnah yang semakin hilang ya. Karena ibu-ibu kalau suami pulang ya HP simpan dulu. Ngobrol dulu. Ini HP ini merusak kebahagiaan. Terjerumus masuk dalam kebahagiaan semu, kebahagiaan nyata ditinggalkan. Berusaha menimbulkan rasa asyik ngobrol sama pasangan. Kita punya pasangan, kita ada bahan obrolan yang mengasyikkan ya. Saya juga kalau pulang ke rumah saya tidak ngobrol masalah hadis sama istri saya, enggak lah. Sayang itu ada hadis dhaif, perawinya begini-begini, kalau ngapain saya ngomong gitu. Ngomong yang anak-anak kan masih banyak bahan yang omongan. Mau jalan-jalan besok kan, ngomong anak-anak kayak ngomong apa kayak. Ya enggak mungkin saya bahas pengajian sama istri saya. Ya obrolan yang bisa nyambung untuk saya dan dia. Dan banyak bahan omongan. Kita enggak bakalan kehabisan bahan. Kalau di WA saja enggak kehabisan bahan. Kalau ngobrol grup sama suami orang tidak kehabisan bahan. Kita ngobrol sama istri orang tidak kehabisan bahan. Kenapa sama pasangan sendiri kehabisan bahan? Setan menghiasi sehingga sebagian orang merasa nikmat dengan yang haram, sementara yang halal tidak menjadi nikmat. Maka harus dirubah. Kalau ingin bahagia sederhana, sebelum tidur ngobrol sama pasangan. Taruh HP semua, kita ngobrol. Ngobrol sampai ngantuk, sampai tidur. Ya, sebagaimana sunnah Nabi SAW. Jadi inilah beberapa hadis yang diriwayatkan terkait dengan Maimunah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah. Itu Maimunah hidup bersama Nabi SAW cuma 3 tahun, yaitu 7 tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, 3 tahun lebih sedikit. Karena Rasulullah menikah dengan Maimunah bulan Dzulqa'dah. Dan Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah bulan Rabiul Awal. Jadi 3 tahun sedikit. Setelah itu maka Maimunah pun menjanda lagi. Dan dia baru wafat pada tahun 51 Hijriah. Di zaman Muawiyah radhiyallahu taala anha. Yaitu setelah Nabi wafat dia masih hidup sekitar berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun dalam ketakwaannya, dalam kebaikannya. Sampai Aisyah memuji. Aisyah mengatakan innaha min atqana wa awsalina lirrahim. Sungguhnya di antara istri-istri Nabi yang paling bertakwa adalah Maimunah. Dan yang paling menyambung silaturahmi adalah siapa? Maimunah. Ini pengakuan di antara madu-madu. Aisyah cemburu sama istri-istri Nabi, tapi dia mengakui bosnya Maimunah adalah wanita yang paling bertakwa dan dia adalah wanita yang paling menyambung silaturahmi. Dalam kesendiriannya dia bisa bertakwa, dalam kesendiriannya dia tetap menyambung silaturahmi. Adapun Maimunah wafat, subhanallah, wafat di tempat yang sama di mana dia menikah dengan Nabi SAW. Dia wafat di Sarif sama. Di Sarif 10 mil dari kota Mekah, jalan ke arah Madinah, dan kuburannya di situ dan kuburannya masih ma'ruf sampai sekarang. Seorang kalau mau lihat kuburan Maimunah, tempatnya di sana, di tempat namanya Sarif. Baik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini istri terakhir Nabi Maimunah radhiyallahu taala anha ya. Tentunya seorang berusaha mempelajari istri-istri Nabi dan di antara hak-hak istri Nabi kita, hak-hak ibunda kita mengenali mereka agar kita bisa mendoakan mereka, agar kita bisa mengenang jasa mereka, agar kita bisa mencontohi teladan-teladan yang diberikan oleh mereka dari istri Nabi yang pertama sampai istri Nabi yang ke-11 ya. Kemudian insyaallah di kesempatan lain kita akan bahas tentang hal-hal yang lain terkait kewanitaan, seperti kita bahas tentang Maria Al-Qibtiyah, yaitu seorang budak yang digauli oleh Nabi sampai punya anak namanya Ibrahim, insyaallah pada kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin demikian saja. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan terkait materi kita maupun yang lainnya, silakan.